terima kasih masih bersama kami dalam pengobatan alternatif akupressure Ibu Siti Fatona. Dan kami masih mengundang Anda pemirsa, silakan di 0271 857 555. Tema kita adalah hidup sehat tanpa obat, dan terapi yang ada di tempat Ibu Siti ini memang tidak menggunakan obat, tidak menggunakan herbal sama sekali, dan untuk mengobati berbagai macam penyakit, kecuali tadi yang habis dioperasi harus 1 tahun dulu, kemudian tidak dalam keadaan demam, tidak habis dioperasi usus buntu seperti itu ya Bu ya. Dan ini sudah banyak sekali patah tulang juga tidak bisa. Kalau untuk saraf kejepit gimana Bu? Bisa ya? Baik. Sudah ada penelpon Ibu Surti dari Palur. Selamat malam. Ibu Tuti. Oh, Ibu Tuti dari Palur. Iya. Ya, silakan Ibu. Ini saya sakit diabetes. Diabetes? Ya, tadi periksa itu diabetes 533. Apakah kalau saya terapi itu masih ke dokter apa dihentikan? Itu aja. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Tuti dari Palur. Ini usianya berapa ya? Gulanya sampai 500 lebih? Ini sih nggak mesti Mbak, nggak tergantung usia ya. Sekarang banyak anak-anak juga yang masih muda udah tinggi karena faktor makanan. Iya. Jadi untuk Bu Tuti, insya Allah bisa kasus Ibu ya, tujuan kita menormalkan atau untuk Ibu ini kan menurunkan gula darahnya atau diabetesnya. Di sini kalau misalnya Ibu masih ada obat dari dokter, jangan langsung dihentikan Bu, karena dari kita belum mulai. Ya. Tapi nanti kita bersamaan 4 jam sebelum terapi atau 4 jam sesudah terapi. Jadi misalnya Ibu kalau mau datang jam 7 ke tempat kami, nah Ibu jangan dulu minum obat. Nah 4 jam kemudian baru bisa minum obat. Ya. Karena gini Mbak, karena kan tujuan kita juga sama-sama mengobati. Tapi kalau dari kita belum mulai, jadi tidak harus menghentikan dulu obatnya. Bersamaan bisa, tapi dengan catatan ada jedanya. 4 jam sebelum terapi atau 4 jam sudah terapi kita bisa boleh minum obat. Oh gitu. Jadi ini memang bertahap gitu ya. Karena kan kita juga belum mulai. Proses dari akupresur ini juga belum masuk ke saraf-sarafnya. Jadi jangan langsung dihentikan dulu. Iya, akupressure ini memang tidak kayak obat ya Bu ya. Jadi maksudnya dia memang mungkin reaksinya itu nggak langsung seketika saya rasa gitu. Obat pun tidak langsung ya. Tapi yang jelas kalau misalnya si pasien baru minum obat, kemudian kita juga terapi, langsung diterapi, itu juga akan membahayakan. Tapi memang tujuan dari akupresur supaya akhirnya nanti si pasien tidak ketergantungan obat. Berarti bisa dikatakan kalau dengan kata lain, ini nanti untuk keluhan diabetes ini bisa lepas obat seperti itu? Tujuan dari akupresur itu. Jadi tujuan dari akupresur adalah supaya si pasien tidak ketergantung obat apapun sesuai dengan penyakitnya si pasien. Ada nggak Bu kayak semacam efek gitu, jadi ini kan nggak ada efek sampingnya ya, tapi reaksi mungkin bukan efek ya, reaksi setelah di terapi itu. Jadi biasanya reaksi awalnya justru yang positif itu misalnya si pasien setelah diterapi itu biasanya merasakan gatal, tapi gatalnya itu nggak jelas bukan di dalam, bukan di luar dan tidak bentol-bentol, cuma merasa gatal. Justru itu reaksi bagus. Kemudian si pasien mungkin kalau udah 2-3 kali diterapi, dia kok seperti mau ke belakang terus. Justru ini mengeluarkan racun. Kemudian si pasien juga agak pusing. Jadi dia detoknisasi atau biasanya keseimbangannya yang berada itu. Nah itu justru nggak apa-apa, berarti nggak perlu khawatir. Justru ini reaksi yang bagus Mbak. Artinya dia akan lebih cepat memperbaiki daya tahan tubuhnya. Karena kadang orang bingung juga ya, ini saya habis diterapi kok malah jadi pusing gitu, atau jadi pengen ke belakang. Kalau sekaligus sih enggak sih Mbak, mungkin udah 2-3 kali terapi. Tapi kalau awalnya biasanya reaksinya justru reaksi yang positif, seperti misalnya bangun tidur lebih fresh, kemudian yang tadinya sulit tidur jadi tidur enak gitu. Itu aja reaksi positif justru. Kalau awalnya. Pemirsa, Anda bisa membuktikan sendiri ya, dan Anda bisa merasakan sendiri. Jadi silakan nanti untuk terapi di tempat Ibu Siti Fatona, alamatnya ada di layar televisi. Kemudian ini kan kita sudah mau masuk bulan puasa Bu Siti. Nah, kalau untuk puasa ini gimana? Untuk jam bukanya seperti apa? Kemudian kalau untuk pasien-pasien yang dia menjalankan ibadah puasa, apakah boleh diterapi? Gini Mbak, kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore khusus selama puasa bulan ya, puasa. Ramadan. Dan disinilah keistimewaannya akupresur. Karena ternyata selama bulan puasa semakin banyak pasien saya, karena memang terus terang aja dengan akupresur ini yang biasanya katanya si pasien ini merasa perih, lemas, justru enggak. Jadi saya
Kenapa saya berani mengatakan demikian? Banyak pasien yang mengatakan, Bu Siti, selama puasa kemarin saya lebih enak badan saya. Saya lebih fresh, saya tidak merasakan lemas. Kemudian masa yang biasanya pada saat jam-jam tertentu saya udah mulai perih, ini tidak terasa. Jadi justru selama puasa, daya tahan tubuh kita semakin baik. Jadi bisa selama puasa bisa diterapi di akupresur. Baik. Untuk satu kali terapi ini biasanya perlu waktu berapa menit atau berapa jam? 45 sampai 1 jam. Jadi tergantung sama si pasien. Kalau pasien ini termasuk yang geli, yang nggak tahan sakit, itu agak lama sampai 1 jam. Tapi kalau yang pasiennya memang pasien yang anteng atau tidak gelian gitu, itu 45 menit, Mbak. Harus lepas baju nggak, Bu? Oh, nggak perlu. Kita kan cuma telapak kaki. Tapi kan tadi ada pijit-pijitnya. Ya, pemijatannya kita kan nggak harus buka baju, Mbak. Karena pemijatannya, kecuali kalau misalnya yang cikung tadi, ya, cikung tadi itu memang harus dicikung, harus yang kanker, harus dicikung, itu kita ada kamar khusus dan memang harus terbuka. Misalnya pakaian dalamnya itu harus terbuka karena kita langsung mengenakan ke sasaran. Seperti itu. Misalnya kalau kista, dia kondisi harus terbuka bagian perutnya. Kemudian yang misalnya kanker payudara harus terbuka bagian dadanya, karena memang harus langsung mengena ke sasaran. Tapi nanti terapisnya juga perempuan ya? Iya, terapisnya perempuan. Ya. Baik, pemirsa kami masih mengundang, silakan di 0271-857-555. Di sini ada pengobatan alternatif akupresur Ibu Siti Fatona. Keluhan penyakit apapun bisa disembuhkan di sini dan yang pasti adalah sehat tanpa obat. Nah, itu yang penting. Berapa kali disarankan Bu Siti untuk terapi di sana dalam mungkin 1 minggu atau berapa bulan atau berapa hari sekali? Biasanya kita menyarankan kalau baru mulai atau awal-awal terapi, kita biasanya menyarankan sebaiknya 2 hari sekali. 2 hari sekali. Sampai 10-15 kali ya. Kemudian nanti kita lihat perkembangan si pasien, kita akan menyarankan berapa kali lagi. Tapi kalau udah sembuh, kita nggak perlu menyarankan, tapi jaga pola makan aja. 2 hari sekali. Ya, sebaiknya kalau baru mulai. Ya. Itu nggak merasakan ini kayak jarum-jarum gitu. Karena kita kan pas sasarannya, artinya kita nggak asal tusuk. Karena kan kita juga ada titik-titiknya yang memang harus ditusuk. Jadi kalau misalnya jarum nggak mungkin karena udah pas kita udah tahu sasaran yang baik, yang benernya. Gitu. Tapi kalau untuk pasien-pasien yang dia mungkin belum pernah melakukan akupresur, kemudian dia merasa kesakitan gitu, gimana Bu? Gini, kita akan mengikuti si pasien. Kalau memang si pasien ini tidak tahan sakit, kita juga akan, tekanan kita juga tidak terlalu kencang. Tapi itu juga berpengaruh ke kesembuhan. Tapi tetap kita akan mengikuti kekuatan si pasien. Untuk stroke bisa nggak? Stroke? Justru banyak, Mbak. Justru stroke itu paling banyak karena ya itu tadi. Stroke itu kan karena memang sarafnya yang sudah mulai melemah atau mungkin mati ya. Jadi dia stroke. Nah, dengan akupresur cocok sekali. Alhamdulillah banyak yang berhasil. Justru stroke. Kalau sudah sampai ini yang separuh mati rasa gitu? Lebih dari itu, Mbak. Yang memang udah nggak bisa berjalan ada banyak dan alhamdulillah berhasil. Oh, seperti itu ya. Itu pada organ tubuh yang sudah mati rasa tadi juga tetap dipijit? Oh, gini kita, Mbak, kan pengobatan intinya yang justru menyembuhkan adalah penekanan titik saraf. Di itunya. Justru yang menyembuhkan ini adalah penekanan titik-titik saraf yang ada di telapak kaki. Kemudian untuk pemijatan ini untuk lebih ke relaksasi. Karena pada saat penekanan, si pasien kan akan merasakan sakit. Nah, dengan relaksasi ini kita memperlancar peredaran darahnya dan membuat si pasien biar lebih nyaman. Jadi pada saat penekanan memang si pasien akan merasakan sakit. Tapi pada saat alat ini ditarik, ini juga sakitnya hilang. Oh gitu. Nah kalau stroke yang tadi sebelah sudah mati rasa, tetap di terapi kakinya? Justru kita harus kencengin supaya dia hidup. Gitu. Kalau dia nggak terasa, ada artinya dia tidak merasakan saraf-sarafnya tersentuh. Justru biasanya kalau misalnya stroke itu kita akan lebih kencengin supaya dia akan lebih cepat bereaksinya. Gitu. Kecuali kalau diabetes. Diabetes itu kita harus hati-hati penekanan karena dia lebih empuk. Sensitif ya, gampang luka ya. Gampang luka itu. Iya. Pemirsa, jadi ini mungkin juga jawaban dari keluhan Anda yang khususnya untuk penyakit stroke ya, karena untuk stroke ini banyak yang sudah
mentok di medis dan ini pengobatan di tempat Ibu Siti Fatona ini jawaban bagi Anda, silakan Anda untuk berobat ke sana dan bukan hanya stroke saja, untuk penyakit-penyakit yang lain. Dan setelah ini nanti kami juga ingin mengetahui penyakit apa yang paling parah yang sudah pernah ditangani di pengobatan akupresur Ibu Siti Fatona. Jadi tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi.